Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Marlita Putri dengan ujung NIM 754 dari kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai proses pemetaan substrat di perairan dangkal menggunakan metode algoritma Lizenga. Sebelum itu, saya terlebih dahulu akan sedikit menjelaskan mengenai algoritma Lizenga itu sendiri. Jadi, algoritma Lizenga itu merupakan suatu proses koreksi kolam air yang dimana digunakan untuk mengurangi terjadinya kesalahan pembacaan informasi spektral patuan karena kondisi kedalaman air. Baik, eh, kita langsung saja masuk ke proses pengolahan datanya. Jadi kita buka ADIS-nya terlebih dahulu. Sudah kita buka ADIS-nya, lalu kita ke bagian atas langsung kita pilih Add Data. Kita masukkan file, kita buka dulu file yang udah diberikan. Nah, nanti muncul dulu pramuka, lalu kita pilih yang granul ini. Lalu pilih IMG data, pilih lagi yang R10M atau resolusi 10M. Nah, di sini kita pilih band 2, 3, 4, dan band 8. 2, band 3, band 4, dan band 8. Selanjutnya kita klik Add. Nah, kita ubah dulu nama bandnya biar kita bisa lebih mudah melihatnya. 2, kita jadi band 2. Ini band 3, ini band 4, dan ini band 8. Selanjutnya, sudah seperti ini, kita ke menu search, kita akan melakukan floating band. Nah, jadi kita ketik dulu float, klik enter, kita pilih yang float spatial analysis, klik kanan, lalu kita pilih batch. Kenapa kita pilih batch untuk mengolah data floating ini? Eh, Batch ini dimaksudkan supaya kita bisa mempersingkat waktu pengolahan data. Jadi dalam satu proses pengolahan data itu langsung bisa mengolah sampai 4 band. Ataupun bisa mengolah beberapa band yang kita inginkan. Misalnya di sini kan kita pakai 4 band atau kita ada 4 band. Jadi di sini data yang kita mau olah biar lebih singkat waktunya, langsung kita olah keempat-empatnya dalam satu waktu. Jadi ini ada satu kolom, kita tambahin sesuai dengan jumlah band yang kita punya atau yang kita ingin olah. Jadi karena ada 4 band, jadi kita jadikan 4 kolom. Itu 2, 3, 4. Di input rastanya ini, kita masukkan band-bandnya. Pastikan band yang dimasukkan itu berurutan. Band biru, band hijau, band merah, dan band nir. Ini band 4. Ini band 3. Ini band 8. Untuk output rasternya sendiri, di sini output raster ini tempat buat kita memilih penyimpanan dari floating bandnya nanti. Jadi kalau di file saya simpannya di new file geodatabase. Di buat isi nama dulu. Lalu kita isi nama bandnya. Karena sini floating band, kita singkat aja jadi FB2. Ini juga sama, kita kasih nama aja langsung FB3. FB ini singkatan dari floating band. Jadi biar kita mudah bacanya langsung kebaca, untuk mudah juga nyarinya. Jadi kita kasih nama yang singkat. Ini kita kasih nama. Di kawan. Klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, karena saya sudah ada datanya, jadi saya klik cancel. Tapi nanti teman-teman kalau belum eh, mengolah float bandnya, klik OK. Nanti di sini akan muncul proses floatingnya. Nah, proses floating band ini memang agak cukup lama, jadi kita disuruh buat nunggu dulu sampai floating bandnya selesai. Kalau sudah selesai atau ada tulisannya sukses di sini, kita klik add data, kita input semua hasil floating bandnya tadi.
Nah, pilih FB2, FB3, FB4, dan FB8. Lalu kita klik Add. Setelah kita floating bandnya, nah setiap band itu perlu kita bagi dengan 10.000. Untuk melakukan proses pembagian tersebut, kita harus menggunakan kalkulator yang ada di ArcGIS. Jadi kita bisa langsung ke search, lalu kita pilih raster kalkulator, pilih yang spatial analysis, klik kanan, klik batch juga. Nah, karena di sini band kita ada 4, jadi kita buat juga 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Langsung aja di sini kita yang pertama itu masukkan floating band keduanya, lalu dibagi dengan 10.000, klik OK. Untuk penyimpanannya ini, untuk output raster ini kita bisa memilih tempat penyimpanan di sini. Klik 2 kali, klik tempat penyimpanan, lalu kita ubah nama filenya atau hasil dari raster kalkulator ini nanti kita mau kasih nama apa. Kalau saya kasih namanya RB. Terus nama bandnya, ini band 2, jadi saya kasih nama RB2. Atau kalau diperpanjang ini kita jadiin raster band 2. Tapi karena biar lebih mudah, terus tidak terlalu panjang, jadi kita singkat jadi RB2, RB3, RB4, dan RB8. Lalu klik save, klik OK. Nah, lanjutkan untuk semua band, baik floating band 3, 4, juga band 8, di penghitungannya. Nah, lakukan hal yang sama pada floating band lainnya, baik band 3, 4, maupun band 8, di bagian pembagiannya maupun di output rasternya. Kalau sudah, di sini langsung saja kita klik OK. Nanti proses raster kalkulatornya akan loading di sini juga. Nah, kalau raster kalkulator sudah berhasil, kita input juga ke layer. Jadi kita add data, lalu kita pilih R2 sampai R8. R2, R3, R4, dan R8. Lalu kita klik add, selesai di add. Selanjutnya kita lakukan composite band. Pilih composite band data management. Di sini input rasternya itu kita masukin hasil dari raster kalkulator band tadi atau RB band-nya. Sama seperti olahan lainnya, bandnya itu diusahakan berurutan. Jadi misalnya pada proses pengolahan data ini bandnya itu B2 sampai B8. Jadi 2 sampai 8 itu harus berurutan. Kemudian di bagian output raster ini kita tentukan di bagian mana kita mau menyimpan hasil dari composite band. Misalnya di new file database ini, file database. Lalu kita kasih nama composite band. Selanjutnya setelah seperti ini, langsung aja kita klik OK. Jika Kalau proses composite band itu berhasil, nanti akan muncul seperti ini, warna merah, hijau, dan juga biru. Nah, di sini kita langsung saja atur RGB-nya. Jadi, pada band merahnya ini atau band red ini kita isi sama band 3, band green-nya ini kita isi sama band 2, lalu band birunya ini kita isi sama band 1. Selanjutnya, kita lakukan proses koreksi sanglinnya. Jadi, ini kan nggak terlihat. Supaya kita bisa membedakan mana bagian yang terdapat sanglin sama tidak ada sanglinnya, terlebih dahulu kita ke Windows, lalu kita ke Image Analysis, klik yang bagian Composite Band-nya. Nah, nanti langsung saja kita atur display-nya. Setelah kita atur image analisisnya, selanjutnya kita bisa langsung melakukan koreksi sanglinnya. Nah, sebelum itu terlebih dahulu kita harus tentukan tempat kita mau menyimpan eh, hasil koreksi sanglinnya nanti. Jadi kita ke Windows, pilih katalog, pilih tempat penyimpanan, pilih new, lalu pilih save file. Untuk nama file itu bebas.
Lalu untuk koordinat sistemnya ini kita pakai WGS 1984 UTM 48S. Klik OK sekali lagi, nanti akan muncul nah, di sini sudah muncul selanjutnya kita langsung ke editor, start editing, pilih create feature, pilih sanglinnya, lalu point. Nah, sekarang kita bisa mulai melakukan penitikan pada daerah yang terdapat sanglin masif dan juga sanglin sedang. Di sini kan terlihat ada garis-garis putih, itu terdapat sanglin masif dan juga sanglin sedangnya. Jadi sini saya melakukan 10 penitikan. Selanjutnya kita blok semua nilai. Lalu kita ke insert, pilih scatter, lalu kita pilih yang pertama. Nah, nanti muncul grafik seperti ini. Kita klik kanan pada salah satu titik grafiknya, titik grafik dari band dulunya, ke kanan, lalu add trend line, pilih display equation dan display error. Nah, nanti akan muncul nilai seperti ini. Lakukan hal yang sama pada band green dan juga band rednya. Kita lanjut buat ini, band R2-nya sama BI. Sini kita tulis band blue, green, dan band red. Formulanya itu ini. Ambil dari sini. Ini formula dari band blue. Kita kupas. Ini juga. Ini formula dari band green. Kita geser dulu. Untuk R2-nya nih, R square-nya ini, kita ambil nilai yang di bawah ini. Nah, R square ini usahain nilai itu di atas 0,8 supaya apa ya? Untuk memastikan kualitas dari grafiknya itu sendiri nantinya. Copy, paste. Nilai BI-nya ini, jadi dapat dari formula ini yang A. 0,9637 dari formula ini merupakan nilai BI. Jadi BI-nya band biru, band blue itu 0,9637. Kita paste. Yang ini 0,9647 juga. Ini 0,8913. Di sini kita buat band minirnya. Nah, gimana caranya kita bisa dapat band minir ini? Sini, jadi di pojok bawah dari kolom-kolomnya band minir ini kita tulis rumus sama dengan min dalam kurung sama dengan min dalam kurung kita blok bandnya dari band minir 1 sampai yang terakhir tutup kurung center. Nah, ini hasilnya. Klik, kita copy, lalu kita langsung masukin. Nah, jadi nilai minirnya ini 0,1063. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, selanjutnya kita kembali ke ArcGIS. Nah, kita cari raster calculator. Klik kanan, pilih batch. Lalu kita buat 3 kolom, karena kita mengolah band blue, green, dan rednya saja. Jadi, di sini langsung pilih rasternya, raster band 2. Rumusnya itu R
raster band dikurang nilai BI, lalu dikali dengan raster dari band 8 dikurang min near. Lalu untuk sanglin sedangnya, kita geser ke bagian sebelahnya. Di sini terdapat area yang tidak terdapat sanglin. Nah, di area yang tidak terdapat sanglin ini, warnanya tuh cenderung polos, tidak ada garis-garis putih seperti area lainnya. Jika sudah, kita save edit dulu, lalu kita pilih stop editing. Jika sudah melakukan proses koreksi sanglinnya, selanjutnya kita akan ekstrak multivalue pada bandnya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita pergi ke Windows, lalu ke search, kita cari ekstrak multivalue, klik 2 kali. Di bagian input ini, kita pilih sanglin, lalu di bagian input raster ini, kita pilih composite band. Selanjutnya, klik OK. Nah, fungsi dari ekstrak multivalue ini untuk mendapatkan nilai-nilai pada hasil penelitian yang kita lakukan tadi. Untuk melihat hasil-hasil nilai-nilai tersebut, kita klikkan pada bagian sanglin, lalu pilih Open Attribute Table. Jika sudah muncul seperti ini, kita X aja, lalu kita remove. Kenapa di remove? Supaya nantinya kita kan mau mengolah data di Excel. Data yang di Excel, data yang di sini itu tidak mengganggu data yang ada di Excel nantinya. Oke. Lalu pilih sanglin yang sudah kita buat tadi, tapi yang formatnya itu DBF. Nah, kita drag ke Excel. Dan seperti ini, kita ubah nama bandnya. Kita ubah urutannya jadi benir, blue, green, dan red. Jika kita sudah dapat, kalau kita sudah dapat semua nilainya, kita kembali ke ArcGIS, lalu kita ke menu search, kita cari raster kalkulator, pilih batch, lalu di sini kita bikin 3 kolom aja, karena kita mau menghitung nilai dari band red, green, dan blue-nya aja. Sini kita mau olah terlebih dahulu yang utama itu dari raster band kedua. Nah, rumusnya raster band dikurang dengan nilai BI dikali dengan raster band 8, lalu dikurang lagi dengan nilai min near. Langsung kita coba. Jadi karena kita mau menghitung raster band kedua, jadi kita pakai raster band kedua dikurang lalu tanda kurung nilai BI. Nilai BI dari band 2 atau band blue itu yang ini. Dikali tanda kurung R8 atau raster band 8 dikurang nilai min near. Kita buka Excel lagi. Yang ini. Kita copy, paste. Paste. Tutup kurung 2 kali. Nah, karena di sini raster kalkulator ArcGIS ini cuma bisa mengolah data pakai titik, sedangkan hasil nilai dari Excel saya itu menggunakan koma. Jadi terlebih dahulu kita ubah komanya menjadi titik secara manual. Lalu klik OK. Terus pilih simbol ini. Nah, karena di sini kan band 2, jadi kita kasih nama blue. Untuk kasih namanya itu berdasarkan ini ya, band 2 itu band blue, band 3 itu band green, lalu band 4 itu band red. Jadi kita kasih nama sesuai itu. Klik save, klik OK. Baik, sebelum kita klik OK pada raster kalkulatornya, perhatiin dulu output rasternya. Apakah namanya itu sudah sesuai. Nah, kalau di sini saya kasih nama raster 2 itu blue, raster 3 itu green, dan raster 4 itu red, sesuai dengan yang di Excel tadi. Jadi nantinya hasil dari output rasternya nanti sesuai itu. Blue, green, red. Sekarang klik OK. Klik OK aja langsung. Kalau proses raster kalkulator berhasil, selanjutnya langsung kita add datanya. Nah, tadi kan kita buat output rasternya itu blue, green, red. Nah, sekarang kita add datanya, input datanya ke layer. Red. Nah, nanti seperti ini hasilnya.
Selanjutnya, jika sudah disusun seperti ini, kita blok semua nilainya. Kemudian kita ke insert, kita ke scatter, pilih yang pertama. Nah, nanti muncul grafiknya seperti ini. Kita klik kanan pada salah satu titik grafik dari band birunya. Lalu kita pilih add red line. Kita scroll ke bawah, lalu pilih display equation on chart, lalu display R square value on chart. Lakukan hal yang sama pada grafik dari band hijau dan juga band merah. Klik kanan, add red line. Selanjutnya, jangan diklik OK dulu, tapi kita atur dulu environment-nya. Kita masukin file SHP wilayah kajian. Klik 2 kali, nah nanti muncul seperti ini. Selanjutnya kita lakukan composite band dari wilayah kajian ini sendiri. Jadi, kita ke Windows, kita search composite band, klik 2 kali. Untuk input rasternya sendiri, kita masukin band blue, green, dan red. Jadi harus berurutan seperti itu. Green, dan red. Untuk output rasternya, kita pilih tempat penyimpanannya, lalu kita kasih nama. Kalau saya kasih namanya itu Composite Band Sangling. Ini sudah selesai composite band-nya. Jadi, langsung saja kita checklist selain composite band sama wilayah kajiannya. Selanjutnya kita ubah RGB-nya sama. Untuk band red-nya ini 3, band green-nya ini 2, dan band blue-nya ini 1. Berarti extract by mesh. Dua kali. Input rasternya kita pilih composite band Sangling. Kemudian untuk input rasternya itu wilayah kajian. Output rasternya kita pilih tempat penyimpanannya, kemudian ubah nama filenya. Selanjutnya, jika sudah kita unchecklist semuanya, kita sisain yang composite band Sanglingnya sama wilayah kajiannya aja. Nah, lanjut kita ubah RGB-nya. Untuk band red ini kita ubah atau kita isi sama band 3, green-nya ini kita isi sama band 2, dan blue ini band 1. Selanjutnya kita ke search, extract, kita cari extract by mesh, klik 2 kali. Untuk input rasternya sendiri, pilih composite band Sangling, input raster itu wilayah kajian, lalu outputnya kita kasih nama pulau pramuka. Save, klik OK. Kita unchecklist semuanya. Selanjutnya kita sisain composite band dari Sanglingnya sama wilayah kajiannya saja. Terus kita atur RGB-nya. Untuk yang red ini kita isi sama band 3, green kita isi sama band 2, lalu yang blue ini kita isi sama band 1. Nah, nanti warnanya akan seperti ini. Selanjutnya kita ke Windows, kita search, kita cari extract by mesh. Yang paling atas, kita klik 2 kali. Selanjutnya kita pilih input raster. Input rasternya kita isi sama composite band dari Sangling yang sudah kita buat tadi. Terus pilih wilayah kajian untuk input raster mesh-nya. Selanjutnya pada output rasternya kita kasih nama Prime Island, ini Pulau Pramuka. Langsung save. Nanti langsung aja klik OK. Ini seperti ini. Kita ubah terlebih dahulu warnanya. Nah, dia setelah ditambahkan hasil dari extract by mesh tadi nanti akan warnanya seperti ini. Kalau sudah kita unchecklist semuanya, kita sisain wilayah kajian sama composite band Sanglingnya. Selanjutnya kita atur RGB-nya. Untuk band red-nya ini kita isi sama band 3, band green-nya ini isi sama band 2, kemudian untuk band blue-nya ini kita isi sama band 1. Setelah itu, kita langsung ke Windows, kita search extract by mesh, klik 2 kali. Nah, untuk bagian input rasternya kita isi sama composite band Sangling yang udah kita buat tadi. Untuk mesh-nya kita pilih wilayah kajian. Lalu untuk output rasternya kita buat nama, kalau di sini saya bikinnya ini. Saya simpan pakai nama Pramuka Island. Klik save, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini.
Udah muncul seperti ini, kita checklist aja yang lainnya. Kita sisain ini. Kemudian kita atur lagi. Band rednya itu 3, band greennya itu 2, terus band blue-nya itu 1. Selanjutnya, kalau sudah, kita lanjut ke koreksi kolom air pakai algoritma Lizenga. Jadi, kita ke Windows, pilih katalog, lalu pilih tempat penyimpanannya, ke kanan, pilih New, lalu pilih SHP atau shapefile, ubah namanya jadi Lizenga. Lalu untuk koordinat sistemnya itu pilih yang WGS 1984 UTM. Klik OK. Nah, ke editor, start editing, lalu ke create feature, klik Lizenganya, lalu klik point. Baru di situ saya mulai melakukan penitikan. Nah, daerah penitikan ini saya pilih daerah yang memiliki semua seperti kedalaman dalam, perairan dangkal, lalu daerah berpasir. Kalau sudah dilakukan penitikan seperti ini, klik save edit, lalu stop editing. Selanjutnya, kita ke Windows, search, extract multi-value. Kita cari extract multi-value. Klik 2 kali. Input rasternya kita isi sama Pramuka Island. Atau Pulau Pramuka. Untuk input rasternya kita, mass datanya kita pilih wilayah kajian. Lalu kita ganti nama jadi wilayah kajian. Kalau sudah melakukan penitikan, selanjutnya kita ke Windows, search, kita cari extract multi-value, klik 2 kali, lalu di bagian input rasternya, input pointnya ini kita pilih Lizenga, input rasternya kita pilih Pramuka Island. Klik OK. Nah, kita klik kanan pada Lizenganya, open attribute table. Jadi di sini akan muncul nilai-nilai sama seperti kita saat melakukan koreksi sanglin tadi. Kita silang saja, kemudian kita ke Excel lagi. Nah, sini kita ubah terlebih dahulu jadi blue, green, dan red. Satu koma. Nah, di bagian sini terlihat jelas sanglinnya. Ada sanglin masif maupun sanglin sedang. Nah, di bagian yang garis-garis ini, garis-garis putih ini, terdapat sanglin masif dan juga sanglin sedang. Lalu, ada juga bagian yang tidak ada sanglinnya, seperti yang pada bagian ini. Ini bagian yang tidak terdapat sanglin. Jadi bagian perairannya itu polos, tidak ada pantulan cahaya bermatahari. Selanjutnya kita langsung lakukan koreksi sanglinnya. Tapi kita tentukan terlebih dahulu tempat kita mau menyimpannya. Kita pilih ke katalog. Katalog ada di Windows, klik katalog, lalu pilih tempat penyimpanannya. Klik tempat penyimpanannya, klik kanan, pilih New, lalu pilih SHP atau Save File. Kita ubah jadi sanglin area. Untuk koordinat sistemnya kita pilih WGS 1984 yang UTM Zone 48S. Klik OK. Selanjutnya kita klik OK lagi. Kita lakukan penitikan. Maaf, lakukan proses sanglinnya itu dimulai dengan klik editor, start editing. Setelah kita atur image analisisnya, lanjut kita langsung melakukan proses koreksi sanglinnya. Jadi, terlebih dahulu kita tentukan tempat penyimpanan hasil sanglinnya nanti. Kita ke Windows, pilih katalog, pilih tempat penyimpanannya, klik kanan, pilih New, lalu pilih Save File. Kita ubah nama save file terlebih dahulu. Lalu untuk koordinat sistemnya kita pilih yang UTM WGS 1914 zona 48S. Klik OK, OK lagi.
Nah, sudah seperti itu, langsung saja kita mulai koreksi sanglinnya. Kita terlebih dahulu ke editor, start editing, edit dulu, lalu kita pilih stop editing. Jika sudah melakukan proses koreksi sanglinnya, selanjutnya kita akan ekstrak multi-value pada bandnya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita pergi ke Windows, lalu ke search, kita cari ekstrak multi-value, klik 2 kali. Di bagian input ini, kita pilih sanglin, lalu di bagian input raster ini, kita pilih composite band. Selanjutnya, klik OK. Nah, fungsi dari ekstrak multi-value ini untuk mendapatkan nilai-nilai pada hasil penitikan yang kita lakukan tadi. Nah, untuk melihat hasil-hasil nilai-nilai tersebut, kita klikkan pada bagian sanglin, lalu pilih Open Attribute Table. Jika sudah muncul seperti ini, kita X aja, lalu kita remove. Kenapa di remove? Supaya nantinya kita kan mau mengolah data di Excel. Data yang di Excel, data yang di sini itu tidak mengganggu data yang ada di Excel nantinya. Ini berubah jadi biru. Yang ini berubah jadi oranye. Yang ini warna abu-abu. Oke, udah seperti ini. Kita lanjut buat ini. Ben, formula R2-nya sama BI. Sini kita tulis band blue, green, dan band red. Formulanya itu ini. Ambil dari sini. Ini formula dari band blue. Kita kupas. Ini juga. Ini formula dari band green. Kita geser dulu. Untuk R2-nya nih, R square-nya ini, kita ambil nilai yang di bawah ini. Nah, R square ini usahain nilai itu di atas 0,8 supaya apa ya? Untuk memastikan kualitas dari grafiknya itu sendiri nantinya. Copy, paste. Nilai BI-nya ini sendiri dapat dari formula ini yang A. Band minirnya. Nah, gimana caranya kita bisa dapat band minir ini? Sini, jadi di pojok bawah dari kolom-kolomnya band minir ini kita tulis rumus sama dengan min dalam kurung maaf, sama dengan min dalam kurung kita blok bandnya dari band minir 1 sampai yang terakhir tutup kurung enter. Nah, ini hasilnya. Klik, kita copy, lalu kita langsung masukin. Nah, jadi nilai minirnya ini 0,1063. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, selanjutnya kita kembali ke ArcGIS. Nah, kita cari raster kalkulator. Klik kanan, pilih batch. Lalu kita buat 3 kolom, karena kita mengolah band blue, green, dan rednya saja. Jadi, di sini langsung pilih rasternya, raster band 2. Rumusnya itu R raster band dikurang nilai BI, lalu dikali dengan raster dari band 8 dikurang min nir. Nah, jadi langsung saja kita coba pada band raster band kedua. Raster band 2 dikurang nilai BI band kedua atau band 2 itu ini kita copy, sebelumnya sebelum nilai BI ini diberi tanda kurung terlebih dahulu, lalu dikali R8 atau raster 8 kedua kali dikurang nilai dari min nir tadi. Kita buka lagi di Excel, kita copy, ulang guys. Terus ke search, lalu dari composite band, klik 2 kali. Untuk input rasternya kita pilih band 23, band 24, dan 34.
harus berurutan. Kemudian untuk outputnya kita kasih nama composite band Lezenga. Sudah melakukan composite band ini, selanjutnya kita ke extract by mesh. Klik 2 kali. Untuk input rasternya itu kita ya sama composite band Lezenganya. Lalu input masknya ini kita pilih wilayah kajian. Output rasternya atau nama file nanti kita kasih nama wilayah kajian. Lalu cari tempat untuk menyimpan file SHP-nya. Klik kanan, new, save file, kasih namanya Habitat Bentik. Lalu untuk koordinat sistemnya itu kita pilih yang 18 UTM. Klik OK, terus klik OK lagi. Kalau sudah seperti itu, kita langsung ini aja lakukan klasifikasi terhadap habitat bentik yang ada di sana, seperti lamun, terumbu karang, terus laut dalam, substrat berpasir atau perairan dangkal dan sebagainya. Kalau sudah di titik-titik seperti ini kan nanti ada nilainya. Jadi untuk melihat nilai itu kita klik kanan, open attribute table. Nah, nanti seperti ini. Muncul banyak nilai. Untuk terumbu karang itu kita kasih ID 1, untuk lamun itu ID-nya 2, untuk substrat dasar itu 3, lalu untuk laut dalam itu 4. Nah, untuk menambahkan ID atau kelas ini sebelum itu kita klik di sini. Lalu uh, input signature file itu termasukin yang GSK tadi. Sudah kita buat signature file. Stop. Nah, itu. Kemudian untuk konfignya itu, output rasternya itu kita buat di file database yang sama. Kasih nama habitat bentik. Save. Langsung kita klik OK nanti. Nah, nanti karenanya berubah seperti ini. Nah, di sini kita ubah dulu warna-warnanya. Jadi, proses pengolahan data atau klasifikasi kelas-kelas habitat bentik ini menggunakan algoritma Lizenga ini sudah selesai. Sampai di sini saja. Jika sudah sampai sini, bisa langsung dilakukan layout. Bisa langsung dilakukan layout. Baik. Jadi, kesimpulannya itu, untuk melakukan proses pengklasifikasian habitat bentik ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode atau teknik algoritma Lizenga. Nah, algoritma Lizenga ini dilakukan dengan cara kita terlebih dahulu melakukan koreksi Sanglin, kemudian melakukan koreksi Lizenganya itu sendiri pada kolom perairan di sekitar wilayah kajian yang ingin kita ketahui keanekaragaman habitat bentiknya. Lalu yang kedua itu ada ekstrak multivalue di sini. Nah, ternyata ekstrak multivalue itu memiliki fungsi untuk mengetahui nilai-nilai dari uh, penitikan sampel daerah yang kita lakukan. Lalu untuk lamun di sini ada 4 habitat bentik, yaitu lamun, terumbu karang, substrat dasar atau perairan dangkal, dan juga perairan laut dalam. Nah, untuk lamun dan terumbu karang sendiri itu pada saat melakukan proses pengklasifikasian agak mirip, memang sepintas agak mirip, tetapi jika dilihat secara seksama, untuk lamun sendiri itu cenderung lebih padat. Warnanya itu memang sama, tapi kalau lamun dalam satu tempat itu dia padat. Tapi kalau terumbu karang, warnanya memang mirip dengan lamun juga, tetapi dia agak ada yang kosong-kosong bagiannya. Misalnya di bagian tengah itu ada warna abu-abu. Jadi itu ciri khas dari lamun dan terumbu karang itu sendiri. Baik, untuk sarannya, saya berharap semoga kedepannya praktikum bisa dilakukan dalam uh, saran
Kesimpulannya, di sini saya menyimpulkan bahwa extract multi-value itu sendiri berfungsi untuk menampilkan atau melihat hasil dari perhitungan itu berapa nilainya. Jadi kesimpulannya, eh, pada proses pengklasifikasian habitat benteng ini kita menggunakan metode algoritma Lizenga. Nah, algoritma Lizenga sendiri merupakan salah satu proses koreksi yang dilakukan dengan cara melakukan koreksi pada eh, kolom perairannya. Jadi, kita itu melakukan koreksi pada kolom perairan yang di sekitar wilayah kajian yang akan kita kaji. Jadi, di dalam algoritma Lizenga itu sendiri, sebelumnya kita harus melakukan koreksi selanjutnya pada kolom perairan itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada extract multi-value. Nah, extract multi-value ini eh, dilakukan untuk mengetahui nilai dari titik-titik atau digitasi yang kita lakukan pada wilayah kajian. Lalu ada juga yang namanya eh, perbedaan kelas. Tapi di sini ada 4 kelas. Yang pertama itu lamun, yang pertama itu terumbu karang, yang kedua itu lamun, ketiga itu substrat dasar, dan yang keempat itu perairan dalam atau laut dalam. Nah, antara lamun dan juga terumbu karang saat dilakukan proses pengklasifikasian, warnanya itu atau ciri-ciri tampaknya itu hampir sama, tetapi ada sedikit yang membedakannya. Nah, kalau eh, terumbu karang sendiri itu warnanya sama-sama lamun, sama-sama seperti hijau keabu-abuan. Tapi kalau lamun itu, lamun kan hidupnya itu di perairan itu kan banyak. Jadi otomatis pada saat eh, di data citra itu dia lebih padat kelihatannya. Nah, itu lamun. Tapi kalau terumbu karang pada saat di data citra dia itu warnanya tidak terlalu pekat. Jadi mungkin di tengah-tengah itu atau di bagian pinggirnya itu ada seperti sedikit keabu-abuan. Jadi itu yang sedikit perbedaan dari proses pengklasifikasian lamun dan terumbu karang atau ciri yang membedakan pada saat proses pengklasifikasian terumbu karang dan lamun. Nah, sarannya dari saya semoga kedepannya untuk kakak abang dan asisten, maaf sebelumnya, mungkin yang membantu untuk mengatasi error dari proses pengolahan data praktikan itu agak sedikit ditambah. Misalnya, saya duduk di barisan sebelah kanan, tetapi abang yang bantu untuk mengatasi error pada saat pengolahan data itu ada dua, tapi dua-duanya itu di barisan sebelah kiri. Jadi sebelah kanan tuh karena agak lama untuk